Derivatif merupakan kontrak atau kesepakatan antar dua pihak, namun realisasinya di masa yang akan datang. Contohnya, Indonesia melakukan kontrak derivatif dengan perusahaan di Amerika senilai $2.000. Namun dolar meningkat menjadi $3.000 jika menggunakan nilai tukar rupiah. Maka importir tersebut tidak usah membayar dengan harga $3.000 itu karena telah melakukan kontrak derivatif. Kemudian ada peran ekonomi pasar derivatif. Yang pertama, risk transfer, yaitu alat pemindahan resiko pasar akibat perubahan harga portofolio aset yang tidak rasional oleh pihak yang ingin menghindar kepada pihak lain yang bersedia dan mampu mengendalikan lebih baik. Yang kedua, ada price discovery, yaitu proses terjadinya harga suatu aset di mana seorang bersedia membelinya dan orang lain bersedia menjual aset pada harga tersebut. Lalu PSAK nomor 55 tentang akuntansi instrumen derivatif dan aktivitas lindung nilai. Kemudian, instrumen derivatif adalah instrumen keuangan atau perjanjian lainnya yang memiliki 3 karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, memiliki satu atau lebih variabel pokok yang mendasar. Yang kedua, satu atau lebih jumlah nosional atau syarat pembayaran atau keduanya. Yang selanjutnya, persyaratan perjanjian tidak memerlukan investasi awal bersih dalam jumlah yang lebih dibandingkan jumlah yang dibutuhkan oleh jenis perjanjian lainnya. Dan karakteristik yang ketiga, persyaratan perjanjian mengharuskan atau memungkinkan penyelesaian sekaligus, atau instrumen derivatif dapat segera diselesaikan dengan sarana terpisah di luar perjanjian tersebut. Selanjutnya, pembahasan mengenai instrumen derivatif melekat. Instrumen derivatif melekat harus dipisahkan dari kontrak utama dan diperlukan sebagai instrumen derivatif menurut pernyataan ini jika dan hanya jika seluruh kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama, karakteristik dan resiko instrumen derivatif melekat tidak secara jelas dan erat berhubungan dengan karakteristik dan resiko ekonomis kontrak utama. Yang kedua, instrumen derivatif mencakup instrumen derivatif melekat kontrak utama tidak dinilai kembali sesuai dengan nilai wajarnya berdasarkan prinsip akuntansi yang diterima umum. Dan yang ketiga, instrumen terpisah dengan kondisi yang sama dengan instrumen derivatif melekat adalah instrumen derivatif yang tunduk pada persyaratan ini. Kemudian mengenai pengakuan dan pengukuran. Pengakuan transaksi derivatif dan penilaian derivatif dan saldo transaksi yang dilindungi nilainya. Suatu entitas harus mengakui seluruh instrumen derivatifnya di dalam laporan posisi keuangan sebagai aktiva atau kewajiban berdasarkan hak atau kewajiban menurut perjanjian. Seluruh instrumen derivatif harus disajikan dengan nilai yang wajar. Apabila proyeksi arus kas pada masa yang akan datang digunakan untuk mengestimasi nilai wajar, proyeksi arus kas tersebut harus diestimasi berdasarkan asumsi dan proyeksi yang wajar dan mendukung.